Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Wulandari, NIM 1901618. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran, yaitu tugas semata kuliah apresiasi prosa fiksi Indonesia yang diampu oleh Profesor Yasnur Asri. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam teks cerpen. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan kali ini, yaitu tentang teks cerpen. Teks cerpen adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara singkat, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh tersebut. Kemudian, pengertian cerpen menurut KBBI. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang tidak lebih dari 1000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Kemudian, menurut Badudu, cerpen adalah suatu karya cerita yang berpusat pada satu peristiwa kejadian yang dialami oleh satu tokoh saja. Kisah yang terjadi pada cerpen tidak karena peristiwa yang menumbuhkan peristiwa tersebut. Kemudian, menurut Sumarjo, cerpen adalah kisah cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Namun, cerita tersebut bisa terjadi di mana dan kapan saja, bahkan di dunia nyata, dan ceritanya relatif singkat dan pendek. Kemudian, menurut HB Jasin, cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang memiliki bagian di mana terdapat struktur yang lengkap, mulai dari perkenalan, permasalahan, dan penyelesaian dari masalah tersebut. Pada umumnya, permasalahan yang dikisahkan dalam cerpen tidak terlalu rumit, maka dari itu jumlah kata dalam cerpen juga dibatasi. Biasanya, cerpen terdiri dari berbagai kisah seperti genre percintaan, kasih sayang, jenaka, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya tentang unsur yang ada di dalam cerpen. Di dalam cerpen atau teks cerpen memiliki beberapa unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen. Sebuah cerpen atau cerita pendek memiliki suatu unsur pembentuk yang harus ada di dalam cerpen itu sendiri. Jadi, unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada dalam sebuah cerpen yang membangun cerpen tersebut menjadi sebuah cerita yang kompleks. Unsur intrinsik akan membangun kisah cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikut ini adalah unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok dalam cerita. Karena hal ini, tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Yang kedua ada alur. Alur adalah urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun ada beberapa jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur selanjutnya adalah latar. Latar atau setting merupakan penjelasan tentang tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerita tersebut. Kemudian ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerita. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Kemudian ada watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis atau baik, antagonis atau jahat, dan netral.
Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama, aku merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu, yaitu dia menjadi tokoh utama dan pengamat, dia yang menceritakan orang lain. Unsur selanjutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang melalui ceritanya kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya berbentuk tersirat maupun tersurat. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Pada sebuah cerpen seringkali terdapat penambahan peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan. Hal tersebut dinamakan dengan unsur ekstrinsik atau unsur yang berasal dari luar untuk membangun sebuah cerpen. Berikut ini adalah beberapa unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Yang pertama, terdapat latar belakang dari pengarang. Biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya. Namun tak jarang jika pengarang mengambil cerita dari kisah orang lain. Kemudian terdapat latar belakang dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat ini akan membantu berlangsungnya cerita. Biasanya juga mempengaruhi isi ceritanya. Kemudian terdapat biografi yang memaparkan biodata, riwayat hidup, dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. Yang keempat adalah terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. Dan yang terakhir ada terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood penulis saat membuat sebuah cerita pendek. Materi selanjutnya adalah tentang struktur dalam sebuah teks cerpen. Struktur dalam sebuah cerpen yang pertama adalah abstrak. Abstrak memberikan gambaran awal atau intisari cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerita. Latar yang dimaksud dapat berupa waktu, suasana, atau kondisi dan juga tempat. Kemudian yang ketiga ada komplikasi. Pada tahap komplikasi, yaitu menyusun peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat. Di tahap ini, penulis memiliki tugas untuk menjaga karakter dan tokoh untuk tetap menarik minat pembaca melalui penggambaran konflik yang ada. Yang keempat adalah evaluasi, yaitu memaparkan perjalanan konflik menuju klimaks untuk selanjutnya ditemukan pelariannya. Kemudian yang kelima adalah resolusi. Pada tahap resolusi, konflik sudah bertemu dengan pelariannya dengan cara penulis mengungkapkan solusi dari cerita yang telah dibangun. Kemudian yang terakhir adalah koda. Bagian akhir untuk penulis mengungkapkan nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan pada cerpennya. Baiklah, materi selanjutnya tentang ciri-ciri cerpen. Setelah mengetahui unsur dan struktur dalam cerpen, kita perlu mengetahui ciri-ciri dalam cerpen tersebut. Di antaranya adalah cerita dalam cerpen kebanyakan dibuat berdasarkan kisah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cerita tidak mendeskripsikan tokoh secara detail, tetapi tetap dapat memberikan penggambaran sifat dari tokoh tersebut. Kemudian, cerita ditulis menggunakan kata-kata sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir adalah cerita dibuat dengan hanya menceritakan satu kejadian atau satu peristiwa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen, yaitu cerpen guru karya Putu Wijaya. Yang pertama, unsur intrinsik yang ada adalah tema. Tema merupakan ide pokok dalam sebuah cerita. Tema yang diangkat dalam cerita tersebut adalah tekad.
yaitu tekad seseorang untuk menggapai keinginan yang ingin dia raih, yaitu menjadi seorang guru. Dapat kita lihat bahwa tokoh Taksu ini memiliki keyakinan akan mendapatkan cita-citanya dari kutipan sebagai berikut. Dia pergi membawa semua barang-barangnya, yang tinggal hanya secari kertas kecil dan pesan kecil. Maaf, tolong relakan saya menjadi guru. Kemudian dapat kita lihat lagi dalam kutipan, ia seorang guru bagi sekitar 10.000 orang pegawainya. Guru juga bagi anak-anak muda lain yang menjadi adik generasinya. Bahkan guru bagi bangsa dan negara karena jasa-jasanya menularkan etos kerja. Kemudian, analisis yang kedua adalah alur. Alur merupakan jalan cerita. Alur yang digunakan dalam cerita ini adalah alur campuran, karena dalam cerpen tersebut menceritakan suatu kejadian secara urut, kemudian baru dijelaskan kalau peristiwa itu terjadi pada masa lampau. Kemudian, alur dalam cerita tersebut dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama adalah eksposisi. Eksposisi adalah tahap awal yang berisi penjelasan tentang terjadinya peristiwa tersebut serta perkenalan dari setiap pelaku yang mendukung cerita. Dapat kita lihat dalam kutipan, anak saya bercita-cita menjadi guru. Tentu saja saya dan istri jadi shock. Kami berdua tahu macam apa masa depan seorang guru. Karena itu, sebelum terlalu jauh, kami cepat-cepat mengajaknya berbicara. Alur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi adalah penyebab awal menimbulkan konflik. Konflik yakni para pelaku sudah diberi gambaran nasib oleh pengarangnya. Dapat kita lihat dalam kutipan sebagai berikut. Kami dengar selentingan kamu mau jadi guru, Taksu. Betul. Taksu mengangguk. Betul, Pak. Gila, masa kamu mau jadi guru? Ya. Kemudian, alur klimaks. Klimaks adalah puncak permasalahan atau situasi puncak ketika konflik berada dalam kadar yang paling tinggi, sehingga para pelaku itu mendapatkan kadar nasibnya sendiri-sendiri. Dapat kita lihat dalam kutipan cerpen sebagai berikut. Coba jawab untuk yang terakhir kalinya. Mau jadi apa kamu sebenarnya? Mau jadi guru? Saya tak mau melanjutkan. Tinju saya melayang ke atas meja. Gelas di atas meja meloncat, kopi yang ada di dalamnya muncrat ke muka saya. Tetapi kenapa? Kenapa? Apa informasi kami tidak cukup kuat membuka mata dan pikiran kamu yang sudah dicekoki oleh perempuan anak guru kere itu? Apa kamu mau jadi guru, Taksu? Karena saya ingin jadi guru. Itulah kutipan menggambarkan bahwa cerita tersebut sudah mencapai klimaks permasalahan atau konfliknya. Kemudian tahap resolusi. Tahap ini dapat kita lihat dalam kutipan, dengan panik saya kembali menjumpai Taksu. Tetapi sudah terlambat. Anak itu seperti sudah tahu saja bahwa ibunya akan menyuruh saya kembali. Rumah kos itu sudah kosong. Dia pergi membawa semua barang-barangnya. Yang tinggal hanya secari kertas kecil dan pesan kecil. Maaf, tolong relakan saya menjadi guru. Kemudian tahap penyelesaian, yaitu akhir cerita dari sebuah cerpen tersebut. Akhir cerita pendek guru, yaitu sekarang Taksu sudah menggantikan hidup saya memikul beban keluarga. Ia menjadi salah seorang pengusaha besar yang mengimpor barang-barang mewah dan mengekspor barang-barang kerajinan serta ikan segar ke berbagai wilayah mancanegara. Dapat kita lihat dalam kutipan berikut ini. Ia seorang guru bagi sekitar 10.000 orang pegawainya. Guru juga bagi anak-anak muda lain yang menjadi adik generasinya. Bahkan guru bagi bangsa dan negara. Karena jasa-jasanya menularkan etos kerja. Ucap promotor ketika Taksu mendapat gelar doktor honoris causa dari sebuah perguruan tinggi bergengsi. Baiklah, selanjutnya adalah latar. Latar adalah setting sebuah cerita yang terdiri dari tempat, suasana, dan waktu terjadinya sebuah cerita. Tempat terjadinya cerita yang pertama ada di rumah kos, yaitu dapat kita lihat dalam kutipan rumah kos itu sudah kosong. Kemudian di kamar, pintu kamar tiba-tiba terbuka.
Yang ketiga adalah perguruan tinggi. Dapat kita lihat pada kutipan Taksu mendapat gelar doktor honoris causa dari sebuah perguruan tinggi bergengsi. Kemudian latar suasana. Latar suasana adalah yang pertama ada menegangkan atau marah. Dapat kita lihat dalam kutipan cerpen, pikirkan sekali lagi. Bapak kasih waktu 1 bulan. Taksu menggeleng. Dikasih waktu 1 tahun pun hasilnya sama, Pak. Saya ingin jadi guru. Tidak, kamu pikir saja dulu 1 tahun itu. Kemudian ada suasana menyenangkan atau bahagia. Dapat kita lihat dalam kutipan cerita, ia seorang guru bagi sekitar 10.000 orang pegawainya. Guru juga bagi anak-anak muda lain yang menjadi adik generasinya. Bahkan guru bagi bangsa dan negara, karena jasa-jasanya menularkan etos kerja. Kemudian ada latar waktu. Kemudian latar waktu. Latar waktu dalam cerita tidak dijelaskan secara lengkap atau terperinci, tetapi dapat kita lihat dalam kutipan sebagai berikut. 1 jam saya memberi Taksu kuliah. Saya telanjangi semua persepsinya tentang hidup. Dengan tidak malu-malu lagi, saya seret nama pacarnya si Mina yang mentang-mentang cantik itu. Mau menyeret anak saya ke masa depan yang gelap. Kemudian dalam unsur intrinsik terdapat yaitu tokoh dan perwatakan. Tokoh dalam cerita tersebut ada bapak yaitu saya, kemudian ada Taksu, anak dan istri atau ibu. Kemudian perwatakan dari ketiga tokoh tersebut sebagai berikut. Yang pertama bapak. Bapak di sini memiliki perwatakan seperti keras, menilai sesuatu dari satu sisi tanpa melihat sisi yang lainnya. Dapat kita lihat pada kutipan Taksu dengan dengar baik-baik. Bapak hanya bicara 1 kali saja. Setelah itu terserah kamu. Melihat guru itu bukan cita-cita. Itu spanduk di jalan, kumuh di desa. Kita hidup di kota. Dan ini era milenium ketiga yang diwarnai oleh globalisasi alias persaingan bebas. Kemudian dapat kita lihat lagi dalam kutipan, kenapa? Apa nggak ada pekerjaan lain? Kamu tahu hidup guru itu seperti apa? Guru itu hanya sepeda tua. Ditawar-tawarkan sebagai besi rongsokan pun tidak ada yang mau beli. Kemudian tokoh dan perwatakan tokoh Taksu, yaitu baik, konsisten, memiliki keyakinan dan tekad yang luar biasa. Dapat kita lihat pada kutipan cerpen, yaitu dikasih waktu 1 tahun pun hasilnya sama, Pak. Saya ingin jadi guru. Kemudian dapat kita lihat, sebab guru tidak bisa dibunuh. Jasadnya mungkin bisa saja busuk lalu lenyap. Tapi apa yang diajarkannya tetap tertinggal abadi, bahkan bertumbuh, berkembang, dan memberi inspirasi kepada generasi di masa yang akan datang. Guru tidak bisa mati, Pak. Kemudian tokoh yang ketiga adalah istri. Istri atau ibu Taksu di sini memiliki perwatakan sepertinya baik dan penyayang. Dapat kita lihat dalam kutipan bahwa kemarahan istrinya kepada sikap suaminya kepada Taksu. Kemudian perintah istrinya untuk kembali mencari Taksu. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita tersebut adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama atau orang pertama sebagai pengamat karena mengetahui secara rinci setiap peristiwa yang terjadi dalam cerita dengan menggunakan kata saya. Dapat kita lihat dalam kutipan, anak saya bercita-cita menjadi guru. Kemudian dapat kita lihat juga dalam kutipan, saya tak mau melanjutkan. Tinju saya melayang ke atas meja. Gelas di meja meloncat, kopi yang ada di dalamnya muncrat ke muka saya. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan bahasa untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu atau cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Gaya bahasa dalam cerpen tersebut diantaranya asosiasi atau perumpamaan. Majas asosiasi atau perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Dapat kita lihat dalam kutipan,
Guru itu hanya sepeda tua. Kemudian hiperbola. Majas hiperbola adalah pernyataan yang berlebihan dari kenyataan yang dimaksud, memberikan kesan mendalam atau meminta perhatian. Dapat kita lihat dalam kutipan, 1 jam saya memberi takesu kuliah. Saya telanjangi semua persepsinya tentang hidup. Dengan tidak malu-malu lagi, saya seret nama pacarnya si Mina yang mentang-mentang cantik itu. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui ceritanya. Amanat dalam cerpen tersebut diantaranya adalah bahwa sebagai seseorang yang menentukan kesuksesan seseorang adalah tekad dan kemauan besar dalam dirinya, bukan orang lain. Kemudian karakter, sikap, dan minat dalam adalah hidup kita. Kemudian kehidupan tidak dapat dipisahkan, karena terkadang sesuatu dapat berubah tanpa harus dipercaya. Kemudian dapat kita lihat lagi, apa yang kita rencanakan, kita yang menentukan, kita sendiri yang menjalani. Orang tua, keluarga, dan lingkungan adalah pelengkap, penyemangat, tapi bukan penentu. Baiklah, analisis yang kedua yaitu analisis unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun suatu karya yang berasal dari luar karya tersebut atau luar cerita tersebut. Yang pertama ada biografi. Biografi pengarang. Putu Wijaya yang kita kenal sebagai sastrawan mempunyai nama yang cukup panjang, yaitu I Gusti Ngurah Putu Wijaya. Dari namanya itu dapat kita ketahui bahwa ia berasal dari Bali. Putu memang dilahirkan dari Puri Anom, Tabanan, Bali pada tanggal 11 April 1944. Pada masa remaja, ia sudah menunjukkan kegemarannya pada dunia sastra. Saat masih duduk di sekolah menengah pertama di Bali, ia mulai menulis cerita pendek dan beberapa di antaranya dimuat di Harian Suluh Indonesia. Ketika duduk di sekolah menengah atas, ia memperluas wawasannya dengan melibatkan diri dalam kegiatan sandiwara. Setelah selesai sekolah menengah atas atau SMA, ia melanjutkan kuliah di Yogyakarta, Kota Seni dan Budaya. Di Yogyakarta, selain kuliah di Fakultas Hukum UGM, ia juga mempelajari seni lukis di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI, drama di Akademi Seni Drama dan Film, dan meningkatkan kegiatan bersastra dari Fakultas Hukum UGM. Ia meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1969. Dari Asdafi, ia gagal dalam penulisan skripsi, dan dari kegiatan berkesenian, ia mendapatkan identitas sebagai seniman. Kemudian aliran sastra. Aliran sastra pada cerpen ini adalah aliran sastra psikologisme. Aliran ini menekankan pada pembahasan masalah kejiwaan dalam sastra. Dalam cerpen tersebut, suasana jiwa dan konflik batin para pelaku disoroti dengan tajam, detail, dan mendalam. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya, yaitu tentang analisis teks cerpen, yaitu cerpen yang berjudul Guru karya Putu Wijaya. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.